Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa ya, waktu kita BDR tetap ikuti protokol kesehatan ya. 3M. Iya Pak. Pertama apa? Mencuci tangan dengan sabun, terus menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga apa? Menjaga jarak. Sebelum mengikuti kegiatan, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, kalian sudah absen belum? Kalau yang belum absen, silakan absen dulu ya di SPI-nya ya. Sambil Bapak mengecek kehadiran kalian di Zoom-nya ini. Apa aja yang hadir? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mereview pembelajaran kita sebelumnya ya. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang flowchart ya. Flowchart di pertemuan sebelumnya itu ada yang namanya algoritma pemrograman ya, pemrograman. Terus ada notasi-notasi algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman itu terdiri dari dua kata ya, algoritma dan pemrograman. Pemrograman asal kata dari program. Untuk algoritma itu adalah langkah-langkah atau urutan logis yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan permasalahan. Sedangkan program, untuk pengertian dari program yaitu bentuk realisasi dari algoritma. Nah, kalau algoritma itu langkah-langkahnya, kalau program itu bentuk nyatanya atau realisasi dari algoritma. Ya. Ini bahasa natural. Pertama itu, yang kedua itu notasi pseudocode, dan yang ketiga itu notasi flowchart. Betul, Alan. Sudah dibaca bahan ajarnya? Sudah dibaca? Sudah Pak. Sudah. Untuk pertemuan sekarang itu algoritma percabangannya. Untuk algoritma percabangan ini sebenarnya masuk juga ke namanya KD esensial. Ada yang tahu KD esensial? Ada yang tahu nggak? Boleh kelasnya mungkin bisa ngejelasin. KD esensial itu KD yang dianggap penting ya. KD yang dianggap penting yang bisa dikaitkan dengan KD sebelumnya atau KD sesudahnya ya. Saling keterkaitan, maksudnya dibutuhkan di KD sebelumnya ataupun KD setelahnya ya. Dan juga bisa dikolaborasikan dengan KD-KD yang lain. Bukan KD-KD yang lain, dengan mata pelajaran yang lain. Ada yang tahu apa itu algoritma percabangan? Apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut akan disesuaikan dengan kondisi. Ya, untuk model pembelajarannya kita menggunakan model discovery based learning. Nah, ini untuk kompetensi dasar untuk pertemuan kita kali ini. Untuk KD pada KI 3 atau pengetahuannya, untuk KD 3.2 yaitu memahami struktur algoritma
serta menganalisis data dalam suatu algoritma percabangan. Ya. Terus untuk KD pada KI4 itu, KI4-nya atau keterampilannya yaitu menggunakan algoritma percabangan untuk memecahkan permasalahan. Ini untuk kompetensi dasarnya. Selanjutnya untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya. Nah, untuk ranah pengetahuannya yaitu memahami struktur algoritma dalam suatu algoritma percabangan. Yang pertama, yang kedua mampu menganalisis data dalam percabangan algoritma. Untuk ranah keterampilannya yaitu memahami penggunaan algoritma percabangan untuk memecahkan masalah. Ini tujuan pembelajaran kita. Setelah metode pengolahan informasi secara mandiri dan analisa gambar, serta penyajian video, peserta didik diharapkan mampu, yaitu pertama memahami algoritma percabangan, yang kedua itu menganalisa masalah algoritma percabangan, yang ketiga menyelesaikan masalah dengan membuat algoritma percabangan 2 atau lebih percabangan, yang keempat menyelesaikan masalah dengan membuat algoritma percabangan bersarang, kelima membuat algoritma percabangan dengan berbagai tipe, yang keenam itu mempresentasikan penyelesaian masalah dalam algoritma percabangan. Nah, ini untuk materi pembelajaran kita. Ada 4 ya. Untuk materi pembelajaran algoritma percabangan itu ada 4. Pertama itu percabangan satu kondisi, yang kedua itu percabangan 2 kondisi, yang ketiga percabangan lebih dari 2 kondisi atau percabangan bertingkat, ya. Yang keempat itu percabangan bersarang. Adalah salah satu jenis algoritma yang digunakan untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut akan disesuaikan untuk memproses keputusan yang tepat dan cepat sesuai dengan keinginan pengguna berdasarkan kondisi yang terjadi pada sistem yang digunakan. Misalkan ini contoh, kalian pergi ke suatu tempat, ya. Tempatnya misalkan jauh, kita tentukan dulu itu tempatnya jauh atau dekat. Itu sudah 2 kondisi sebenarnya ya, sudah 2 kondisi, jauh atau dekat. Nah, kita mau ke tempat itu mau menggunakan apa? Apa berjalan kaki atau menggunakan sepeda? Itu udah dua kondisi. Ya. Atau bisa ditambah lagi. Misalkan naik angkot, bisa jadi 3 kondisi. Ya. Atau naik mobil sendiri. Atau naik motor. Itu bisa 4 kondisi. Itu udah masuknya ke percabangan bersarang ya. Soalnya ini percabangan satu kondisi. Untuk percabangan jenis ini atau percabangan satu kondisi ini hanya memiliki 1 kondisi yang menjadi syarat untuk melakukan sebuah instruksi. Jadi hanya butuh 1 kondisi saja, ya, hanya butuh 1 kondisi. Nanti Bapak kasih lihat nanti contohnya. Nah, ini percabangan 2 kondisi. Itu percabangan jenis ini memiliki 2 kondisi. Udah jelas namanya juga percabangan 2 kondisi, berarti ada dua kondisi yang menjadi syaratnya. Percabangan 1 kondisi, kalau di sebelah kiri itu sintaknya ya, sintak dalam bahasa pemrogramannya atau pseudocode-nya. Ya. 1 kondisi if then, artinya hanya ada 1 kondisi yang menjadi syarat untuk melakukan 1 atau 1 blok sekelompok pernyataan. Ini sintaknya ya, if, kondisi, then, pernyataan. Contohnya ini bisa dilihat sebelah kanannya, if A lebih besar dari B, then write A. Maksudnya itu jika A atau nilai A lebih besar dari nilai B, maka tampilkan nilai A. Jelas ya, cuma 1 kondisi ya. Jika nilai A lebih besar dari nilai B, maka tampilkan nilai A. Ya. Jelas, kondisinya cuma 1. Nah, kalau tadi dalam bentuk pseudocode, nah sekarang dalam bentuk flowchart-nya. Nah, ini
kalau bahasa pemrograman ya, kalau lengkapnya ya. Ini ada dua, ada menggunakan bahasa pemrograman C++ dan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Sama ya. Sama, ini keluarannya atau outputnya sama ya. Mau menggunakan bahasa pemrograman apapun, yang namanya bahasa pemrograman itu semuanya terdiri dari, atau strukturnya itu terdiri dari 3. Awal program, badan program, akhir program. Ya. Input, proses, output. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Enggak. Percabangan 2 kondisi. Syaratnya itu harus ada 2 kondisi. Bedakan ya sebelah kiri sama yang kalau di tampilan layar kalian itu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri itu adalah sintak ya. Ya, di sebelah kanan itu contohnya. Di sebelah itu sintaknya if kondisi dan pernyataan 1, else pernyataan 2. Nah, ini contohnya if A lebih besar dari B, then write A, else write B atau B ya. Kalau diterjemahkan, jika nilai A lebih besar dari nilai B, maka tampilkan nilai A. Atau else nilai B, ya kan? Karena ada 2 kondisi. Ya kalau nggak nilai A yang besar ya nilai B berarti kan? Ya. Kalau yang pertama tadi cuma 1 kondisinya, nggak ada pilihannya. Kalau ini ada pilihannya ya. Kalau tadi nggak ada pilihan, cuma 1. Nilai yang keluar itu cuma nilai A outputnya. Nah kalau ini outputnya bisa salah satu dari 2 kemungkinan. If atau jika nilai A lebih besar dari B, maka tuliskan nilai A atau tampilkan nilai A atau tampilkan nilai B. Misalkan nilai A-nya Bapak masukin 5, nilai B-nya 10, yang keluar nilai A apa nilai B? B. Siapa yang jawab tadi? Alan? Alan jawab tadi? B. B. Pak. Kenapa B? Bukan Pak, bukan saya. Siapa yang jawab tadi? Ini yang tampil di sini soalnya cuma yang jawab tadi siapa? Benar itu tadi. Siapa yang jawab tadi? B, Pak. Ya kenapa nilai B yang keluar? Kan nilai B-nya lebih besar dari A. Beneran, Pak. Iya betul. Kan syaratnya udah jelas ya. If atau jika nilai A lebih besar dari B, maka tampilkan A. Kalau nilai A-nya lebih besar dari B. Tapi kalau nilai B-nya lebih besar dari A, berarti yang ditampilkan nilai B. B. Ya, udah jelas ya. Karena kan ini ada 2. Nah, kalau menggunakan 1 kondisi tadi yang keluar nilai apa? A. Kenapa? Nah, kan cuma ada 1 kemungkinan. Iya betul. Sederhana ya jawabannya. Ya kan? Mau nilai B-nya 10, mau 100 kek, yang keluar tetap nilai A ya. Misalkan nilai A-nya 1, nilai B-nya 100, 50. Ya, mau dimasukin 1000 juga. Yang keluar tetap nilai A ya. Karena kondisinya kan cuma 1. Ya, yang lainnya disampingkan ya. Ya, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Iya, Pak. Atau ada yang mau kasih contoh yang lain? Atau yang ada yang mau kasih contoh yang lain nggak? Contoh 1 kondisi dan 2 kondisi. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Yang lain?
paham ya? Paham Pak? Sampai sini paham? Paham. Baik. Ini jam berapa? Oh iya, jangan lupa di ini ya, ada tes formatif sudah Bapak buat di SPI-nya ya, nanti dikerjain ya. Oh siapa? Ya. Untuk sekarang kalian buat kelompok ya, buat kelompok. Buat 6 kelompok, kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak upload di SPI ya, kerja kelompok ya, kelompok. Oke? Oke Pak. Oke, nanti kalau Bapak kasih waktu sekitar 15 menit, nanti ada ya Nisa, LKPD-nya ya, kerja kelompok, Bapak kasih waktu 15 menit, nanti ada perwakilan kelompoknya yang presentasi ya. Ya Pak. Oke? Ya Pak. Kelompoknya kayak yang kemarin ya, kelompok Pemdas. Tugasnya di SPI kah? Kelompoknya kayak yang kemarin ya. Tugasnya di SPI. Halo Bang. Udah. Halo Pak, udah. Oke. Sekarang Bapak persilakan siapa yang mau perwakilan presentasi kelompoknya. Contoh dari algoritma percabangan 1 kondisi dan 2 kondisi. Dan kesimpulannya ya, kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Saya dari kelompok 3, perwakilan kelompok 3 dengan nama anggota Cici Cantika, Dea Aprilia Alzauzia, Raisa Melani Azahra, Dwi Fitria Agustin, Safira Azahra Nurfah, dan Syahla Tasya Kamila. Di sini kelompok saya membuat algoritma percabangan 1 kondisi dan 2 kondisi dengan kasus menonton film. Bagi yang usia kurang dari 15 tahun tidak diperbolehkan untuk menonton, dan jika usia di atas 15 tahun diperbolehkan menonton. Contoh percabangan 1 kondisi, pertama terminal, mulai, lalu turun ke input dengan diisi read usia atau membaca usia, lalu turun lagi ke decision atau dalam bentuk yang seperti layang-layang dengan diisi usia kurang dari 15 tahun, lalu turun lagi ke output dengan diisi Anda tidak boleh menonton, dan turun lagi ke terminal selesai. Untuk percabangan 2 kondisi, pertama terminal mulai, lalu turun lagi ke input diisi dengan read usia atau membaca usia, lalu turun lagi ke decision atau dalam bentuk yang seperti layang-layang diisi dengan usia kurang dari 15 tahun. Ada pilihan jika bisa ya atau tidak. Dengan output jika ya, print silakan menonton, dan dengan satu lagi output jika tidak, Anda tidak boleh menonton, dan terakhir terminal selesai. Kesimpulannya, jadi di sini kita bisa membedakan atau membandingkan berbagai macam algoritma dalam bentuk bahasa yang berbeda-beda, dan dalam kasus ini menggunakan bahasa flowchart dalam kasus menonton film. Sekian presentasi dari perwakilan kelompok 3. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih perwakilan kelompok 3. Bapak akan merefleksi untuk pertemuan kita hari ini, materi pertemuan kita hari ini, bahwasannya algoritma percabangan itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Bukan cuma diterapkan, tapi sebenarnya sudah kalian lakukan. Sudah kalian lakukan. Kalian mau mandi, ambil handuk dulu, apa ambil baju salin dulu. Kalian mau makan, ambil sendok dulu, apa ambil piring dulu. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Ya, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Itu materi selanjutnya yaitu algoritma percabangan lebih dari 2 kondisi. Ya.
Nah, sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mangga Bapak persilakan untuk KM-nya. Anissa memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.